Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atang Suryaman MSN, nomor induk dosen nasional 0009077608. Saya adalah dosen program studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam mata kuliah Instrumen Pukul Repertoar 1. Mata kuliah Instrumen Pukul Repertoar 1 merupakan mata kuliah wajib program studi yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi Seni Karawitan di semester 1. Mata kuliah ini membekali mahasiswa pengetahuan-pengetahuan tentang instrumen tradisional Sunda, yaitu mempelajari teknik dan konsep dasar menabuh gambang, serta menyajikannya yang diaplikasikan pada alat musik gamelan, pelog, dan salendro. Melalui materi perkuliahan ini, mahasiswa dapat memiliki kemampuan akhir menjelaskan dan mempresentasikan teknik dan konsep dasar. Kemudian keterampilan menyajikan instrumen alat pukul gambang yang ada di dalam gamelan diperlukan sebagai fondasi kesenimanannya. Kode mata kuliah ini adalah SKW 4226 dengan bobot 3 SKS dan ditempatkan di semester 1. Capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL yang dibebankan kepada mata kuliah instrumen pukul repertoar 1 terdiri dari 4 CPL yang selanjutnya disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPMK tersebut adalah 1. Mampu menjelaskan konsep menabuh alat pukul gambang secara individual. 2. Mampu mempraktikkan teknik dasar menabuh alat pukul gambang, motif, gumekan salancar, embat, sawilat. Yang ketiga, mampu mempraktikkan teknik dasar menabuh alat pukul gambang, motif carukan, salancar, embat, sawilat. Yang keempat, mampu mempraktikkan gabungan pola tabuh carukan dan gumekan dalam embat sawilat secara individu pada suatu atau satu repertoar lagu. CPMK tersebut selanjutnya dikembangkan atau dibagi ke dalam 5 sub CPMK yang disampaikan dalam 16 kali pertemuan. Kemudian adapun sub CMK tersebut adalah 1. Kontrak perkuliahan, dan dalam kontrak perkuliahan ini mampu menjelaskan mempresentasikan kesejarahan alat musik gambang. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, mempraktikkan dan menjelaskan konsep menabuh alat pukul gambang secara individu pada pola tabuh carukan. Ketiga, mampu
mengidentifikasi, mempraktikkan, dan menjelaskan konsep menabuh alat pukul gambang, motif gambangan, lagu banjaran. Keempat adalah UTS. Yang kelima, mampu mempraktikkan, menjelaskan, mengidentifikasi konsep menabuh alat pukul gambang, motif gambangan secara individu, lagu banjaran, pola tabuh, carukan, dan gumekan. Pada kesempatan ini juga sub CPMK yang akan dibahas adalah pertemuan kedua dan ketiga. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah instrumen pukul repertoar 1 adalah 1. Variasi tabuhan dari tiap motif yang ada pada tabuhan alat musik pukul gambang. Kedua, pola tabuh dasar, dilanjut dengan pola tabuh gemukan dan carukan embat sawilet. 3. Mengaplikasikan varian tabuhan antara lagu yang satu ke repertoar lagu yang lainnya. Mata kuliah instrumen pukul repertoar 1 merupakan mata kuliah praktik untuk mengasah keterampilan memainkan instrumen yang ada di dalam gamelan. Dengan demikian, mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan unsur DIA, yakni delivery, interaction, dan assessment yang ada di dalamnya. Delivery atau transfer ilmu dilakukan dengan metode 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, yaitu pemberian materi di mana dosen melakukan tutorial praktik kepada mahasiswa yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberi materi melalui diktat, alat bantu perkuliahan dalam bentuk audiovisual yang telah disediakan oleh dosen atau referensi lain yang tersedia di berbagai media yang direkomendasikan oleh dosen. Interaksi dalam mata kuliah ini yaitu dengan diskusi antara dosen dan mahasiswa. Asesmen dalam mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk 1. Noun test, yakni dilakukan dalam bentuk keaktifan di kelas, dan 2 yaitu tes, yakni praktik memainkan alat musik pukul dalam pertunjukan sederhana yang dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UAS. Dengan demikian, asesmen terdiri dari 5 unsur penilaian. 1. Keaktifan di kelas memiliki bobot 10%. 2. Tugas individu memiliki bobot 10%. Yang ketiga, praktik UTS memiliki bobot 30%. Dan yang keempat, praktik UAS atau ujian akhir semester memiliki bobot 50%. Selanjutnya akan disajikan proses perkuliahan pada mata kuliah instrumen pukul repertoar 1 dalam video berikut ini. Selamat siang ke teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Kabar baik ya semuanya. Nah, untuk pada pertemuan kedua ini, kemarin kita sudah membahas tentang gambang,
tentang pengertian apa itu gambang, terus peran dan fungsi gambang, teknik menabuh gambang, dan organologi gambang. Dari hasil perkuliahan minggu kemarin, apakah ada pertanyaan? Ya. Itu teh yang disebut sebagai tabuhan carukan dan juga pada tabuhan gumekan tuh bagaimana ya Pak? Ya, memang kemarin waktu pertemuan pertama bahwa tabuh caruk dan tabuh gumekan belum dipaparkan dengan jelas dan terinci. Nah, pertemuan ini dari kedua sampai nanti pertemuan 16 itu yang akan kita bahas. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, ini adalah contoh tabuhan carukan. Nah, kita sebelum menginjak ke tabuhan carukan, teknik dasar dari gambang, nanti kita bahas juga yang tadi dipertanyakan. Kita harus mengenal dulu teknik dasar gembyangan. Nah, ini sebagai sangat dasar dan ini pertama yang harus Anda pahami dan harus dipraktikkan, karena teknik gembyangan ini yang paling penting. Sebab dalam gambangan atau waditra gambang, dalam satu gembyang itu yang dilewati itu ada berapa nada. Kalau misalkan kita nabuh 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ada 4 nada yang dilewat. Nah, sebagai contoh kita mulai dari teknik dasar gembyangan pada nada 1. Ini terus teknik gembyangan nada 2. Ini pada dasarnya teknik gembyangan pada nada 2 sama persis dengan ngagembyang pada nada 1, hanya nadanya yang beralih. Motifnya atau teknik tabuhnya sama. Nada 3 juga sama. Netong teting teting neting tetong. Terus nada 4 tidak ada yang berbeda. Ini nada 5. Ya, kita praktekkan dari gembyangan yang paling kanan itu nada loloran ya, nada 2 ya. Nah, motifnya persis sama itu, sama yang tadi adalah dalam video. Tabuh 2 kali, berlanjut ke kiri, ya. Kita coba. 1, 2, 3, 4. Teting tetong teting 3. Teting 4 5 1 2 3 4 5. Stop. Sudah paham semuanya? Nah, kita lanjut ke motif selanjutnya, yaitu dasar carukan pada nada 1. Ini contohnya ya. Perhatikan ada tambahan nada 3 di sini. Bentar. Nah, ini teting tetong teting teting da 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 nada da da da. Ya. Itu pada nada 1. Dan nada 2 juga sama persis, hanya nada yang berbeda. Tekniknya sama. Lanjut nada 4. Teng teting teh tititina titi. Oke. Kita praktekkan kembali. Yang barusan masih ingat ya? Coba kita praktekkan.
dari nada satu. Ya. Tu, dua, tiga, empat. Teting, tetong, teting. Dua, tiga, terus diulangi 4 kali pukulan ya. So, 1, 2, 3, 4. Stop. Ya. Sekarang yang tadi contoh ke nada 2. 1, 2, 3, 4. Lanjut, dasar tabuhan carukan pada nada 4. Ya, mengerti ya? Yo, tua gapat. Ya, mengerti ya? Kita lanjut ke motif yang lain. Nah, ini dasar-dasar yang tadi ditanyakan, bagaimana tabuhan carukan. Ini dasar-dasar tabuhan carukan. Ya. Ini carukan, ada carukan A pada nada 1. Nah, carukan kenapa ada embel-embel A? Karena nanti ada A, B, C, D supaya penamaannya lebih mudah nanti untuk perkuliahan selanjutnya. Penambahan dari carukan A tadi memakai nada 3. Nah, sekarang jadi nambah ada nada 5-nya. Ya. Nih. Carukan A pada nada 2. Mi 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 na mi 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 mila mi 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 na. Mengerti? Nah, tabuhan carukan A pada nada 4. Tititina tititi tititina tititila. Paham ya? Ya. Kita praktekkan. Berarti itu ada penambahan nada 5. Ya. Dari nada 1. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali. 2, 3. Stop. Nah, sekarang nada berikut adalah nada 2. Kita coba. Tua gapat. Kemudian nada 4. Kita coba. 1, 2, 3, 4. Paham? Ya. Karena ini masih dasar, pasti cepat untuk dipahami. Nah, ini yang agak rumit. Beda dengan yang tadi. Ingat ya, ada tabuhan carukan B. Nah, perlambangan atau lambang B itu, carukan B itu cara nabuhnya begini. Itu pada nada 1. Kita coba. Ini agak rumit, meningkat sedikit. Kita coba carukan B pada nada 1. Contohnya begini. Yuk, kita coba. 1, 2, 3, 4.
Nih, lihat. Ada yang dilewati itu nada 1 tidak dipakai. Ya. Nada 1 tidak dipakai, itu dilangkahi. Contohnya begini. Ya, kita coba. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ada mengerti? Ada sedikit kaku ya. Makanya untuk nanti kedepannya kuliah alat pukul ini tolong diutamakan ada latihan banyak ya anak-anak. Untuk carukan nada 2 ngerti? Ya. Nanti yang belum paham bisa kita latihan di luar. Oke. Sekarang nada 4. Perhatikan. Nah, untuk nada 4 setarnya itu seperti pada nada 1. Cuman untuk akhirnya buat kenongannya itu yang beda. Begini. Setarnya dari nada 1. Tangan kiri 2 kali. Ya? Paham? Kita coba. 1 2 3 4. Terus 4 kali ya. Kembali. 1 2 3 4. 4 kali. 1 2 3 4. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita terus beranjak dari motif yang sederhana, terus agak rumit, dan nantinya sangat rumit. Nah, tabuhan carukan B. Ada pancer dan setarnya dari nada 1. Ya, ini ada pancer nih ke nada 5. Ini contohnya. Kita mainkan di pancer 5. 1 2 3 4. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Gimana nak? Kenapa pada tabuhan carukan nggak ada nada 3 Pak? Oh iya. Pertanyaan yang sangat bagus dan memang itu sengaja saya tidak pakai nada 3, namun nada 3 ini pada materi perkuliahan semester 1 itu menjadi panaget, bukan pancer atau kenongan. Jadi makanya tadi ada motif-motif seperti carukan yang seperti ini. Nah, ini 3-nya ada di panaget. Mungkin kalian sudah tahu kan di gamelan dasar apa itu pancer, apa itu kenongan, apa itu panaget. Nah, nada 3 di semester 1 ini karena nanti untuk materi UTS dan UASnya itu beralih ke lagu Banjaran, posisi nada 3 itu ada di panaget. Makanya saya contohkan nada 1, 2, dan 4. Nah, untuk di semester ini. Oke, ngerti ya? Nah, terus lanjut ke pancer 5 dari nada 2. Nah, dari nada 2 seperti carukan yang di A.
setarnya yang dilewati itu nada satu. Terus pancer 5 ya. Kita coba. 1, 2, 3, 4. Aman ya? Aman. Nah, ada kita nanti beralih ke lagu Embat Sawilet dari hasil pertemuan kedua. Ada pancer, kenong, dan gong ya. Coba kita mainkan posisi lagu pancernya 5, kenongnya 1, terus pancer 5 dan gongnya 4 ya. Coba dimainkan matra atau balungan gending yang ada di bor ini. Kita coba. 1, 2, 3, 4. Itu untuk di pertemuan kedua. Kayaknya cukup sampai di sana. Dan nanti tolong dari hasil perkuliahan sekarang itu jangan cuman di kelas, nanti di luar kalian itu wajib latihan untuk mata kuliah praktek. Tidak bisa dihafal, tapi harus ya dilatih ya. Begitu, dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman mahasiswa yang hadir saat ini. Mungkin teman mahasiswa yang belum hadir, mudah-mudahan di minggu depan diberi kesehatan. Dan saya ucapkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di minggu ketiga minggu depan. Terima kasih.